Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamd." Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi SAW, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka ucapkanlah kalian wahai para makmum, Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, hanya bagimu segala puji. Karena barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lalu kemudian penulis menambahkan sedikit penjelasan di bawah. Hal ini karena jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka para malaikat menjawab dengan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian untukmu. Maka barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Ini kurang lebih satu lembar saja yang dipaparkan oleh penulis tentunya, dan kita akan coba menambahkan dengan cukup banyak insya Allah ilmu yang bisa kita ambil. Baik, dari hadis ini kita ambil dulu faedahnya. Yang pertama, adanya perintah Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW agar setiap muslim dan muslimah sholat berjamaah, ya, untuk sholat berjamaah, dan pada saat mereka sedang bersama dengan imam dan imam bangun dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya, maka kita dianjurkan semua mengucapkan Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-pujian yang baik atau mulia untukmu, ya. Jadi dari sini kita ambil pelajaran pertama, adanya perintah agar setiap muslim dan muslimah berjamaah, sholat berjamaah. Karena ada penyebutan dari Nabi SAW, idza qala al-imamu, kalau imam mengucapkan, artinya kita di sini posisinya sebagai imam, berarti ada makmumnya, dan juga makmum berarti ada imamnya, kan gitu. Karena kalau ada imam pasti ada makmum, ada makmum pasti ada imam, yang seperti itulah ya. Orang tidak sholat sendiri. Jadi di sini ada perintah penekanan untuk sholat berjamaah, dan kita sudah tahu keutamaan sholat berjamaah di beberapa bab sebelumnya ya. Jadi sangat dianjurkan bagaimana agar setiap orang di antara kita selalu menjaga sholat berjamaah. Ibu-ibu pun di rumah tetap mengerjakan sholat berjamaah. Ini kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Jangan sholat sendiri. Usahakan ajak anak. Walaupun anak kita masih kecil, biasakan mereka diajak untuk mengerjakan sholat. Minimal mereka mengenal gerakan-gerakannya. Kalau bisa kita keraskan sedikit suara sehingga mereka bisa mengerti bacaan-bacaan sholat. Jadi nanti kalau mereka sudah dewasa tidak sulit lagi untuk mendidik mereka atau membiasakan mereka untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang mulia ini. Kemudian yang kedua, adanya anjuran, ini pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar imam kalau sholat berjamaah, dia yang membaca Sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum tidak lagi membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi mereka langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Ini sudah ditekankan oleh para ulama. Jadi kalau sholat berjamaah, makmum tidak lagi mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Yang mengucapkan ini hanya imam saja, dan makmum tinggal langsung mengucapkan Rabbana walakal hamd. Jelas sekali dari lafaz hadis ya. Karena kata Nabi SAW, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, kalau imam bangun dari rukuk lalu mengucapkan Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapa yang memujinya, faqulu, maka kalian sebagai makmum bukan lagi bilang Sami Allahu liman hamida, tapi ucapkan langsung Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, segala puji-puji yang mulia untukmu. Nah ini, atau ya Tuhan kami, ya, bagimu segala puji. Maka ini anjuran yang kedua atau faedah yang kedua dari hadis ya, bahwasanya kita mengucapkan Rabbana walakal hamd sebagai makmum, dan yang mengucapkan Sami Allah liman hamidah hanya imamnya saja. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah siapapun di antara makmum yang tidak terlambat dalam mengucapkan Rabbana walakal hamd selepas imam mengatakan Sami Allah liman hamidah, maka itu akan bersamaan dengan para malaikat juga yang memang selalu memuji-muji Allah. Mereka langsung mengucapkan, begitu mendengar Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memuji, maka semua malaikat yang mendengarkan itu langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu, sebagai makmum dan hamba Allah yang ikut sholat, kita jangan telat.
Jangan menundanya. Begitu selesai imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, begitu hamidah, kita langsung mengatakan Rabbana walakal hamd. Maka dengan begitu berarti kita akan sama dengan ucapan malaikat, bersamaan maksudnya. Dan dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan yang sering janjikan, yaitu akan mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang lalu. Sini dikatakan, وَمَنْ وَافَقَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Sesungguhnya siapa yang bertepatan dengan ucapan para malaikat, ya, pada saat masa malaikat mendengarkan sami Allah liman hamidah dari imam, maka mereka langsung spontan mengatakan Rabbana walakal hamd. Karena imam mereka ya, penuh dengan puji-pujian kepada Allah SWT, penuh dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau siapa yang langsung mengucapkan begitu imam mengatakan sami Allah liman hamidah, lalu dia mengatakan Rabbana walakal hamd, maka secara otomatis akan sama dengan bacaan para malaikat, karena malaikat spontan juga membacanya, dan dengan itu maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Hanya dengan satu kalimat ini saja, Rabbana walakal hamd, maka sudah cukup untuk bisa membersihkan dosa-dosa kita.